Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa akan share resep Choco Chip Cookies. Ini enak banget. Nanti kita akan bikin dua versi, yang soft cookies dan yang crunchy ya, dan garing ya teman-teman ya. Ini cocok banget untuk cemilan buka puasa atau isi toples lebaran. Ini premium banget ini. Nah, langsung saja kita ke bahan-bahannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ke bahan-bahannya. Ini kita gunakan 120 gram gula aren. Ini pengganti brown sugar atau gula palem ya, karena di tempat resep apa nggak ada, atau yang teman-teman susah nyari, pakai gula aren. Nanti kita kasih tahu caranya ya. Ini 120 gram gula aren. Oke, kemudian selanjutnya kita gunakan 50 gram gula pasir. Nah, nggak perlu di blender ya, ini gula pasir seperti ini, tapi pilih yang bulirannya itu kecil, kristalnya kecil. Kan ada yang besar, ada yang kecil. Kita pilih yang kecil ya. Kemudian kita gunakan 200 gram terigu protein sedang, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita gunakan 115 gram margarin atau butter. Ini resep Papa pakai butter margarin ya, margarin Palmia Royal. Kalau pakai butter tentu lebih enak lagi ya teman-teman ya, sesuai selera. Kemudian kita gunakan satu butir telur ukuran besar, dan di sini kita gunakan choco chip dan DCC yang dipotong-potong kecil-kecil ya. Choco chipnya seperti ini kita gunakan 100 gram, dan DCC-nya coklat darknya kita gunakan 100 gram. Nah, usahakan choco chipnya yang bagus ya teman-teman ya. Bentar, resep Papa ambilkan contohnya. Ini yang resep Papa pakai di sini. Nah, seperti ini resep Papa pakai choco chip yang merek Ceres. Ini enak banget seriusan. Kalau nggak ada, atau merek Tulip gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, pakai yang di sisi lebih banyak, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini ada 3 bahan: baking soda atau soda kue kita gunakan 3 gram atau setengah sendok makan peres. Kemudian baking powder 1 gram, cukup seujung sendok makan. Dan kemudian garam sejumput ya, seperti ini. Oke, itu aja bahan-bahannya, gampang banget ya. Kita akan ke tahap pembuatan. Nah, oke teman-teman, kita ke tahap pembuatan. Nah, yang pertama tadi resep Papa akan kasih tahu cara mengakali ya. Kita menggunakan gula aren. Gampang banget kok teman-teman ya. Kita sisihkan dulu. Nah, kita siapkan gula arennya dan parutan keju. Tinggal kita parut saja teman-teman. Nah, kita parut seperti ini. Jangan terlalu ditekan kuat-kuat biar hasil parutannya itu halus ya teman-teman ya. Kita parut aja seperti ini hingga habis. Ini alternatif paling gampang dan lebih murah ya, lebih hemat daripada kita gunakan palm sugar yang bubuk langsung. Itu lebih mahal harganya dan rasanya nggak jauh beda ya. Pastikan pakai gula aren yang berkualitas. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia beremah dan teksturnya masir ya, bagus banget. Seperti ini ya. Kemudian kita akan langsung saja ke tahap pembuatan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, ini resep Papa sudah siapkan oven dan mixer. Ini resep Papa pakai oven Mito MO20 mini electric oven yang pernah kita review sebelumnya, dan kita pakai mixer Mito MX700 yang resep Papa review sebelumnya. Ini keren banget ya teman-teman ya. Pokoknya untuk kue, untuk roti, untuk bolu, untuk cookies ini bisa banget ini ya. Nah, kita akan masukkan bahan-bahannya dulu. Ini kita siapkan wadahnya dulu ya. Kita masukkan margarin, gula pasir, dan gula aren yang diparut tadi ya. Nah, ini sudah masuk semua. Ini kapasitas 7 liter, jadi besar banget ya teman-teman ya mixernya. Nah, seperti ini sudah masuk. Selanjutnya kita akan
mixer hingga seperti buttercream ya, dia sudah creamy dan lembut seperti itu ya. Kita akan pasang dulu aja. Oke, kita akan mix dengan kecepatan tinggi. Nanti kita akan kasih tips bagaimana sih cara mixing adonan cair ini agar menggunakan stand mixer ya, agar adonan yang bawahnya itu bisa kecampur rata. Karena banyak yang mengalami, terutama kalau ngadon sedikit sedangkan mixernya ukurannya lebih besar, itu kesulitan di bagian bawah itu nggak kecampur rata ya teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adonan menempel ya di pinggir-pinggir. Nanti kita akan kasih tipsnya. Nah, tips yang pertama, kita akan matikan dulu mesinnya. Nah, kemudian kita pakai solet ya, apa spatula ya namanya, solet kalau harus Bapak ngomong. Kita tengahkan adonan yang nempel-nempel di pinggir. Jadi sesekali 2 kali kita lakukan seperti ini agar adonan yang pinggir itu ngumpul di tengah dan keaduk rata ya teman-teman ya. Kemudian kita mix lagi dengan kecepatan tinggi. Nah, kemudian ini yang wajib, kalau adonannya sedikit bahkan agak banyak pun seperti ini agar bisa yang bawahnya itu kecampur rata ya. Kita lakukan seperti ini teman-teman. Jadi wadahnya ini kan bisa diputar untuk ngelepas ya. Jadi kita putar. Kita putar untuk posisi seperti melepas. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkat sedikit. Nah, kita angkat sedikit kira-kira sampai pengaduknya itu hampir nempel ke bagian dasar seperti ini. Sambil kita goyang sedikit ke kanan ke kiri agar adonan itu tercampur rata. Jadi tipsnya seperti ini ya. Sambil kita sedikit goyang ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang loyangnya, maksudnya digoyang-goyang agar sisi-sisi samping-sampingnya itu juga teraduk dengan rata. Pokoknya ini tipsnya seperti ini teman-teman, agar menggunakan stand mixer kita ngemik adonan cair atau seperti ini, krim seperti ini, semua bagian itu tercampur secara rata ya. Nah, ini sudah selesai seperti ini, dia seperti buttercream ya, sudah terlihat putih kemudian mengembang dan creamy seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita akan masukkan telur. Nah, kita masukkan 1 butir telur, pilih yang ukuran besar ya teman-teman ya. Oke, kita akan aduk lagi dengan kecepatan tinggi sebentar aja sampai telurnya itu tercampur rata dengan adonan. Nah, seperti ini. Jadi kalau mixer stand mixer Mito MX700 ini kita bisa putar langsung kecepatan turbo ya, atau kecepatan maksimal, tinggal putar tahan. Jadi kalau kita ngadon sebentar, untuk kecepatan tinggi bisa. Nah, sambil seperti cara tadi, diangkat dikit, digoyang dikit kanan kiri agar semua sisi tercampur rata. Nah, teman-teman, seperti ini yang sudah di mix. Selanjutnya kita akan masukkan terigu, baking soda, baking powder, dan garam. Jangan lupa diayak ya. Kemudian setelah itu kita akan aduk manual aja menggunakan solet ya, sampai tercampur rata. Nah teman-teman, ini sudah tercampur rata. Kita langsung masukkan choco chip dan potongan DCC ya. DCC-nya kita cacak kecil-kecil pokoknya. Kita aduk aja sampai tercampur rata. Gampang banget kan bikinnya ya teman-teman ya. Pasti bisa kok. Nah, seperti ini sudah tercampur rata ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah siapkan loyangnya.
Nah, kita pakai tangan ya. Oh ya, loyangnya itu nggak perlu dioles pakai margarin atau dikasih kertas ya, karena cookies ini mengandung minyak yang banyak dari kandungan margarinnya, jadi dia nggak nempel nanti. Nah, kita nyetaknya pakai sarung tangan di bulat-bulat. Nah, seperti ini. Kalau ada skop es krim, tinggal skop aja lebih enak. Nah, kita tinggal bulat-bulat aja ya. Jangan lupa pakai sarung tangan plastik biar gampang. Karena kalau pakai tangan langsung itu nanti akan susah lengket di tangan. Nah, kita lanjutkan sampai selesai ya teman-teman ya. Buletannya itu nggak usah terlalu besar ya, biar cepat kering. Nah, ini sudah teman-teman selesai ya. Ini resep Papa sekali muat, ini 12 pieces cookiesnya ya teman-teman ya. Nah, ini resep Papa akan ada dua cara. Kita ingin yang soft cookies atau yang crunchy kering ya, yang renyah seperti itu. Nah, ini resep Papa nanti akan kasih tahu triknya. Nah, oke, cara yang pertama soft cookies, ini resep Papa sudah siapkan oven Mito MO20. Ini Mitonya keren banget teman-teman, karena ovennya kecil, hemat listrik, harganya terjangkau, dan fiturnya standar oven, panasnya merata banget. Pokoknya keren banget ini untuk oven keluarga ya teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Nah, sebelumnya kita panaskan suhu di 180 derajat selama 8 menit sebelum kita masukkan cookiesnya. Kita taruh di rak bawah. Lama pengovenannya itu kurang lebih 12 menit. Jadi lama pengovenannya ini 12 menit ya teman-teman ya. Karena kita ingin tekstur soft cookies, dia kering tapi masih lembut, teksturnya seperti bolu, masih kayak bolu kering ya. Kemudian setelah kurang lebih berjalan 8 atau 9 menit, 8 menit aja ya, kita akan putar teman-teman. Jadi sisi yang depan tukar ke belakang dan belakang pindah ke depan. Tujuannya agar adonan itu atau cookiesnya itu matang secara merata. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tujuannya agar matang merata. Kita putar seperti ini. Nah, kemudian setelah sebentar kira-kira 10-12 menit ini sudah matang. Dia akan lembek di awal, tapi ketika dingin dia akan keras, agak keras. Tapi teksturnya masih soft, lembut gitu. Nggak garing, nggak renyah. Kemudian kita pakai cara kedua ya. Nah, ini kita siapkan kloter kedua karena jadi lumayan banyak ya teman-teman ya. Kita turunkan suhunya di kisaran 165 derajat. Kemudian kita masukkan. Ini ovennya harus sudah benar-benar panas ya teman-teman ya. Kita masukkan, ditaruh di rak tengah. Coba kita lihat dulu. Nah, tadi kan kita taruh di rak paling bawah. Nah, yang kedua, kalau kita ingin teksturnya kering dan crunchy, kita taruh di rak tengah, suhunya diturunkan menjadi 165 derajat. Nah, waktu pengovenannya kira-kira antara 17 sampai 20 menit ya, teman-teman ya. Jadi lebih lama waktu ngovennya dan suhunya lebih rendah agar kita menghasilkan cookies yang kering dan renyah. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, ketika sudah berjalan kurang lebih 10 menit, kita putar yang bawah, yang depan putar ke belakang, yang belakang jadi ke depan, diputar ya loyangnya. Dan kalau yang tekstur kering dan crunchy, untuk setelah diputar kita taruh di rak paling bawah. Jadi kita pindah ke rak paling bawah. Kemudian tunggu hingga matang ya. Nah, oke teman-teman, ini yang sudah matang ya, mantep banget ini.
seriusan enak banget teman-teman. Dari harum aroma aroma butter dan coklatnya ini ancaman banget. Nah, ini resep apa yang ambil yang pertama yang soft cookies, dia warnanya lebih cerah ya, teman-teman, belum terlalu gelap. Dia sudah padat tapi lembut seperti itu. Kalau digigit itu lembut, kita coba bismillah. Hmm, enak banget seriusan teman-teman. Bisa lihat coklatnya. Ini lebih enak dari yang sudah di apa punya brand yang biasa dipajang di toko-toko ya. Beneran enak banget. Teksturnya lembut, kering dan nyoklat banget. Manisnya juga pas ya. Nah, kemudian kita geser yang kering ya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya, dia lebih kecoklatan warnanya, tapi nggak gosong. Seperti ini ya. Kita coba. Hmm, seriusan teman-teman. Ini kering, crunchy ya, atau renyah ya. Dan nyoklat banget. Enak banget. Nah, teman-teman tim mana ini? Tim soft cookies atau yang kering crunchy, yang renyah? Kalau resep Papa tim yang crunchy renyah ya. Karena enak banget serius ya, teksturnya kering. Dan juga kalau kita pakai yang kering dan renyah, dia akan lebih tahan lama dibanding yang soft cookies ya teman-teman ya. Ini enak banget. Nah, semoga bermanfaat ya videonya teman-teman. Kalau teman-teman ingin order Mito MX 700 atau MO20 ovennya, bisa cek di deskripsi. Ini pokoknya recommended banget teman-teman ya. Bisa untuk cemilan anak-anak, ini pasti suka banget, dan cemilan buka puasa atau kue lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.